Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1489. Banyak orang maju untuk memberi selamat. Di wilayah kota Huorong ini, Raja Dewa sudah menjadi ahli tingkat tertinggi. Senyum di wajah Raja Dewa Yonglin seperti angin musim semi. Matanya tanpa sengaja melihat seseorang berdiri di depan ukiran batu diagram Feixian dan ia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit tertegun. Haha, Raja Dewa Yonglin, Anda juga melihatnya. Seorang junior yang tidak tahu diri, mau mencoba memahami diagram Feixian. Seseorang di samping berkata, dan Raja Dewa Yonglin juga menggelengkan kepala, anak muda memang selalu begitu, berambisi terlalu tinggi. Beberapa orang dengan status dan latar belakang yang cukup baik maju untuk berbicara dengan Raja Dewa Yonglin, meminta petunjuk tentang cara memahami ukiran batu. Seiring berjalannya waktu, 1 jam hampir berakhir. Seseorang dari pavilion Feixian berjalan mendekat, bersiap untuk membuka segel setelah batas waktu habis dan menghentikan Luo Xiu dari pemahamannya. Tetapi tepat pada saat itu, seberkas cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari ukiran batu diagram Feixian tanpa peringatan apapun. Cahaya yang pekat itu menelan seluruh halaman, membuat semua orang tanpa sadar menutup mata mereka. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Ukiran batu diagram Feixian bersinar. Mungkinkah ada yang berhasil memahami sesuatu darinya? Beberapa sosok tiba-tiba muncul. Masing-masing diselimuti oleh aura yang kuat, dilingkupi oleh cahaya dewa yang terkondensasi dari aturan Dao Agung. Mereka adalah para ahli dari pavilion Feixian. Cahaya putih yang cemerlang berkumpul menuju ukiran batu diagram Feixian. Sesosok tubuh berjubah putih berjalan keluar, sinar senja memenuhi langit, seolah-olah sedang naik ke keabadian. Klaang, suara pedang perang yang terhunus bergema di angkasa. Semua orang yang hadir ekspresinya berubah drastis. Beberapa yang kultivasinya lebih lemah bahkan mengeluarkan darah dari mulut dan hidung, kepala mereka berdengung, dan lautan kesadaran mereka bergetar. Seketika, fenomena itu lenyap, sosok itu menghilang, dan segalanya kembali tenang. Apa itu tadi? Ya Tuhan, ini pertama kalinya aku melihat fenomena sekuat ini. Kekuatan gaib apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam ukiran batu diagram Feixian ini? Fenomena sekuat ini, suara pedang perang yang terhunus membuat lautan kesadaran pendengarnya bergetar, setidaknya ini pasti kekuatan gaib di atas tingkat dewa tertinggi, kan? Orang yang tak terhitung jumlahnya berseru kaget. Hanya Luo Xiu yang berdiri di dekat ukiran batu diagram Feixian yang matanya terpejam, dahinya sedikit berkerut. Sayang sekali, ini adalah jurus kekuatan gaib yang tidak lengkap. Saat ia memahami fenomena itu, misteri dari kekuatan gaib ini mengalir di dalam benaknya. Tetapi Luo Xiu kemudian menyadari bahwa kekuatan gaib ini hanyalah sebuah fragmen, tidak utuh. Feixian. Luo Xiu teringat pada Feixian milik Qiu Shuang, jejak Feixian yang tidak lengkap dari alam dewa luar langit, serta sebuah kekuatan gaib Feixian tingkat Raja Dewa yang beredar di alam dewa. Dibandingkan dengan ini, bagaimana mungkin semua itu layak disebut dewa? Meskipun hanya sebuah fragmen, Luo Xiu masih bisa merasakan bahwa fragmen kekuatan gaib Feixian ini jelas lebih kuat daripada sebagian besar kekuatan gaib dewa tertinggi. Beberapa ahli dari pavilion Feixian yang muncul juga merasa kagum. Ukiran batu diagram Feixian telah diletakkan di sini selama lebih dari 100.000 tahun. Banyak tokoh besar yang pernah datang untuk mengamati dan memahaminya, tetapi semuanya gagal. Dari mana asal pemuda ini? Bagaimana ia bisa memahami misteri kekuatan gaib yang begitu menakjubkan? Seberapa kuat kualifikasinya? Kekuatan gaib tingkat dewa tertinggi, bukankah itu berarti hanya bisa ditukar dengan harta karun tingkat dewa tertinggi? Wajah orang-orang dari pavilion Feixian sangat tidak enak dilihat. Terus terang saja, fakta bahwa seseorang berhasil memahami kekuatan gaib dari ukiran batu diagram Feixian benar-benar sebuah peristiwa besar yang mengguncang. Terutama dengan sebutan, kekuatan gaib tingkat dewa tertinggi. Perlu diketahui, hanya warisan tingkat tanah suci yang memiliki kekuatan gaib setingkat ini. Dinasti dan sekte dewa biasa, paling banter dijaga oleh ahli tingkat Raja Dewa. Memiliki kekuatan gaib tingkat Master Dewa sebagai warisan saja sudah sangat luar biasa. Adik kecil ini, seorang tokoh besar dari pavilion Feixian maju, menghilangkan cahaya dewa di tubuhnya, dan menampakkan wujud seorang lelaki tua yang ramah. Tidak dijual. Luo Xiu tidak menunggu lawannya selesai berbicara dan langsung menolak. Feixian berjodoh dengannya, tentu saja ia tidak akan menjualnya seperti kekuatan gaib tingkat Raja Dewa sebelumnya. Terlebih lagi, ia merasa bahwa kekuatan gaib Feixian ini setidaknya adalah fragmen dari kekuatan gaib tingkat Kaisar Dewa. Nilainya begitu tinggi, bukan sesuatu yang bisa dibeli oleh faksi seperti pavilion Feixian.
Oleh karena itu, untuk menghindari masalah, Luo Xiu tidak mengatakan sepatah kata pun lagi. Wajah lelaki tua dari paviliun Feixian tampak canggung dan ia terpaku di tempat. Sementara itu, Luo Xiu berbalik dan pergi, punggungnya dengan cepat menghilang dari pandangan. Faksi yang membuka paviliun semuanya adalah faksi besar. Justru karena latar belakang mereka tidak biasa, mereka lebih peduli pada reputasi. Jadi, mereka tidak memaksa Luo Xiu untuk tinggal dan membiarkannya pergi. Baru saja melangkah keluar dari paviliun Feixian, Luo Xiu kembali mendengar berita orang-orang dari klan Yuanxi telah tiba. Kota Huorong, sekitar 100.000 tahun yang lalu, pernah menemukan sebuah reruntuhan kuno di mana banyak ukiran batu ditemukan. Oleh karena itu, banyak tanah suci dan faksi besar membuka paviliun di sini, agar orang-orang bisa menghabiskan kristal dewa untuk mengamati ukiran batu. Klan Yuanxi, sebagai salah satu tanah suci paling top di 10 wilayah alam dewa, juga memiliki properti di kota Huorong ini. Paviliun Taixi adalah properti milik klan Yuanxi. Sebagai faksi tingkat tanah suci, jumlah ukiran batu yang dikumpulkan di paviliun mereka jauh melampaui paviliun Feixian. Ternyata ada yang berhasil memahami diagram Feixian. Di kedalaman paviliun Taixi, seorang wanita yang nyaris sempurna tanpa celah duduk sendirian. Matanya yang jernih seperti air musim gugur menampakkan sedikit kenangan. Ketika orang di bawahnya menyampaikan berita kepadanya, wanita tanpa celah itu seketika sadar kembali, matanya yang indah bersinar dengan cahaya aneh. Ukiran batu diagram Feixian, 100.000 tahun yang lalu, sangatlah terkenal, telah membuat bingung entah berapa banyak jenius berbakat. Umumnya, yang mencoba memahami ukiran batu sebagian besar adalah orang di bawah Mahadewa. Sejak zaman kuno, tokoh-tokoh tiada taraf yang bisa menjadi Mahadewa dan Kaisar Dewa tidak akan pergi untuk memahami ukiran batu, karena seberapapun hebatnya kekuatan gaib dan teknik kultivasi yang terkandung di dalamnya, pada akhirnya itu bukanlah milik mereka sendiri. Tokoh-tokoh seperti Mahadewa dan Kaisar Dewa, yang mereka kejar adalah menciptakan teknik kultivasi dan kekuatan gaib yang unik milik mereka sendiri. Sudahkah orang itu ditemukan? Miao Ling berdiri. Ia mengenakan gaun bulu berwarna putih, tubuh gioknya sebening kristal. Kabar tentang kedatangan peri dari klan Yuanxi ke kota Huorong, peri ini tidak lain adalah putri suci klan Yuanxi, Miao Ling. Sejak insiden pengejaran terakhir kali, klan Yuanxi diam-diam mengirimkan ahli untuk melindunginya. Bagaimanapun, putri suci mewakili wajah klan Yuanxi. Jika ia terluka, itu sama saja dengan menamparkan wajah klan Yuanxi. Wajahnya mengenakan cadar. Setelah mengetahui berita itu, ia langsung memerintahkan orang untuk mengundang orang yang telah memahami ukiran batu diagram Feixian itu. Bukan hanya pihaknya, faksi-faksi lain setelah mendapatkan berita itu juga memiliki pemikiran yang sama. Seketika, seluruh kota Huorong nyaris diobrak-abrik. Ukiran batu diagram Feixian 100.000 tahun yang lalu menimbulkan sensasi. Banyak tokoh besar dan pemimpin suci serta putra suci yang pernah mencobanya, tetapi dengan tingkat pemahaman mereka pun tidak mendapatkan hasil apapun. Maka, orang yang mampu memahami diagram Feixian ini, apapun alasannya, pastilah bukan orang biasa. Orang semacam ini tentu saja menjadi target yang ingin direkrut oleh berbagai faksi besar. Hanya saja, tidak peduli bagaimana berbagai tanah suci mencarinya, setelah orang itu keluar dari paviliun Feixian, ia seolah-olah lenyap di telan bumi, tanpa jejak sedikit pun. Dan sebenarnya, Luo Xiu tidak meninggalkan kota Huorong, karena ia mendengar beberapa berita, tampaknya di antara orang-orang klan Yuanxi yang datang ke kota Huorong, ada Miao Ling. Dengan Miao Ling, sebenarnya Luo Xiu juga tidak ingin terlalu banyak terlibat. Jika tidak, dulu ia tidak akan meninggalkan Miao Ling sendirian di penginapan di kota dewa dan pergi begitu saja. Tetapi ia juga tidak bisa tidak memiliki hubungan yang rumit dengan klan Yuanxi, karena ibunya, Miao Hua, pernah menjadi putri suci klan Yuanxi. Dengan teknik dewa perubahan untuk mengubah penampilan dan aura, Luo Xiu tiba di paviliun Taixi, yaitu properti milik klan Yuanxi. Seiring dengan semakin mendalamnya tingkat kultivasi dan pemahaman Dao Agungnya, penyamaran Luo Xiu dengan teknik dewa perubahan juga menjadi semakin sulit untuk ditembus. Terus terang saja, dengan alamnya saat ini, kecuali jika seorang ahli tingkat dewa tertinggi datang sendiri, jika tidak, tidak ada yang bisa melihat bahwa ia telah mengubah penampilan dan auranya. Bahkan jika ia berdiri di hadapan seorang master dewa, lawannya tidak akan bisa mengenali identitasnya. Namun, yang tidak disangka oleh Luo Xiu adalah, baru saja ia tiba di paviliun Taixi, sebuah keributan datang dari arah gerbang utama paviliun. Di tengah seruan kaget, dua sosok berjalan masuk. Seorang pemuda tersenyum, sangat tampan. Luo Xiu tidak asing dengannya, itu adalah putra suci dari Sekte Langit Tanah Suci Tiga Bakat, Si Feilong. Sosok lainnya adalah seorang wanita, dengan mata yang jernih dan gigi yang putih, posturnya memesona dan anggun seperti bidadari, membuat mutiara pun tampak kusam di hadapannya. Luo Xiu belum pernah bertemu orang ini, tetapi dari kerumunan ia bisa mendengar bahwa wanita ini adalah putri suci Sekte Langit.
Reputasi Putri Suci Sekte Langit jauh melampaui Putri Suci Sekte Manusia dan Sekte Bumi. Dulu saat Si Fei Long mengadakan pertemuan generasi muda, Putri Suci Sekte Langit sedang dalam retret, karena itu ia tidak hadir. Sekarang, Sekte Langit dari Tanah Suci Tiga Bakat adalah yang terdepan. Putra Suci dan Putri Suci Sekte Langit juga merupakan jenius luar biasa dari satu generasi, benar-benar menutupi pamor putra dan Putri Suci dari Sekte Bumi dan Sekte Manusia. Bersambung.